Nama saya Rangga Rizky Pratama dengan NPM 21311080 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Dan bersama rekan saya Muhammad Sandi Pratama dengan NPM 21311091 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, materi berikutnya yaitu pemahaman tentang domain BAI. Domain BAI adalah fase krusial dalam siklus hidup proyek yang berfokus pada pelaksanaan konkret dari rencana yang telah disusun. Setelah tahap perencanaan biasanya diwakili oleh domain APO, domain BAI menjadi jembatan untuk mengubah visi dan strategi menjadi kenyataan. Pada tahapan ini, berbagai aktivitas dilakukan untuk membangun, memperoleh, dan menerapkan komponen-komponen proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Baik, berikutnya, mengapa domain BAI itu penting? Yang pertama, yaitu konversi rencana ke realitas. Domain BAI adalah tahap di mana rencana-rencana yang telah disusun secara matang mulai diwujudkan. Ini memastikan bahwa strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif. Berikutnya adalah pengelolaan resiko. Dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko, tahap ini dapat mengelola risiko sejak dini dalam tahap pelaksanaan. Domain BAI membantu meminimalkan potensi masalah yang dapat menghambat proyek. Berikutnya, peningkatan kualitas. Dengan fokus pada pembangunan dan implementasi yang berkualitas, domain BAI memastikan bahwa hasil akhir proyek memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikutnya, efisiensi sumber daya. Domain BAI membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga kerja, serta anggaran. Yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Dengan memastikan bahwa hasil proyek memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, domain BAI berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang proyek. Berikutnya yaitu komponen utama domain BAI, yaitu yang pertama ada build, yaitu membangun. Yang pertama ada pengembangan produk atau layanan, yaitu proses menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Ini melibatkan kegiatan seperti desain, pengembangan, dan pengujian. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur fisik atau sistem yang mendukung operasi proyek. Ini termasuk pembangunan gedung, jaringan, atau sistem informasi. Yang ketiga ada pengembangan tim, yaitu membentuk tim proyek yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan. Ini melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan tim. Lalu yang terakhir ada customisasi, yaitu menyesuaikan produk atau layanan yang agar sesuai dengan kebutuhan spesifik klien. Selanjutnya ada acquire atau memperoleh. Yang pertama yaitu ada pengadaan sumber daya, yaitu membeli atau menyewa sumber daya yang diperlukan seperti bahan baku, peralatan, dan software. Ini melibatkan proses pengadaan, negosiasi, dan kontrak. Lalu yang kedua ada outsourcing, yaitu menyerahkan sebagian tugas proyek kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Yang ketiga ada akuisisi perusahaan, yaitu mengambil alih perusahaan lain untuk mendapatkan sumber daya atau kapabilitas yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu kemitraan strategis, yaitu membangun kemitraan dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada implement atau menerapkan. Yang pertama ada pelaksanaan proyek, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kemajuan proyek dan pengelolaan perubahan. Pengujian, melakukan pengujian untuk memastikan kualitas produk atau layanan
Ini termasuk pengujian unit, integrasi, dan sistem. Lalu yang ketiga adalah implementasi, yaitu menerapkan hasil proyek ke dalam lingkungan operasional. Ini melibatkan migrasi data, pelatihan pengguna, dan dukungan teknis. Lalu yang terakhir ada peluncuran, yaitu melakukan peluncuran resmi produk atau layanan. Ini melibatkan kegiatan pemasaran, komunikasi, dan perayaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga Rizky Pratama. Baik, berikutnya adalah tantangan dalam domain BAI. Yang pertama adalah perubahan lingkup. Perubahan kebutuhan atau kondisi pasar dapat menyebabkan perubahan pada lingkup proyek. Dan tantangan yang kedua adalah keterlambatan pengadaan. Keterlambatan dalam memperoleh sumber daya dapat menghambat pelaksanaan proyek. Yang ketiga adalah masalah kualitas, di mana masalah kualitas pada produk atau layanan dapat menyebabkan penundaan atau biaya tambahan. Yang keempat adalah risiko proyek, di mana risiko seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau masalah teknis dapat mengganggu pelaksanaan proyek. Yang kelima adalah manajemen perubahan, yaitu mengelola resistensi terhadap perubahan dari anggota tim atau pengguna akhir. Dan berikutnya adalah strategi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah perencanaan yang fleksibel, di mana kita dapat membuat rencana yang dapat disesuaikan dengan perubahan. Yang kedua adalah manajemen risiko yang efektif, dengan cara mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Yang ketiga, dengan kontrol kualitas yang ketat, dengan menerapkan sistem kontrol kualitas yang lebih efektif. Berikutnya adalah komunikasi yang efektif, dengan membangun komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan yang proaktif, dengan mengelola perubahan secara sistematis dan melibatkan semua pihak yang terkait. Dan berikutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Muhammad Sandi Pratama. Selanjutnya ada integrasi domain BAI dengan domain lain. Domain BAI tidak berdiri sendiri. Ia terintegrasi dengan domain lain dalam manajemen proyek seperti yang pertama yaitu domain APO, domain Align, Plan, dan Organize. Domain BAI merupakan implementasi dari rencana yang dibuat dalam domain APO. Lalu yang kedua ada domain EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, yaitu domain BAI perlu terus dievaluasi dan dimonitor untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang terakhir adalah kesimpulan dari domain BAI. Domain BAI adalah tahap krusial dalam siklus hidup proyek. Dengan memahami komponen-komponen dan tantangan dalam domain BAI, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan mencapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari kami. Saya Muhammad Sandi Pratama Dan saya Rangga Rizky Pratama mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.